Ini kebetulan ada satu ini ya, oh yang tadi teman-teman. Nah, jadi ini aku ada contoh, cuman ini kameranya nggak ini ya, jadi nggak diam ya teman-teman. Jadi aku nggak ada tripod di sini, sehingga di sini nanti akan aku tunjukkan pada kalian. Ini contohnya, nanti kita akan masking. Nah, kita akan contohkan secara langsung untuk yang kedua ini dengan cepat ya teman-teman. Jadi kita akan ambil, nah ini aja ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini ya. Oke, kita akan ambil, nah dari sini ya, segini kali ya. Oke, seperti ini. Nanti kita akan jadikan ini sebagai video capture-nya teman-teman. Seperti itu kita akan export ini, kita file bentar, kita ambil dari, nah sini ya teman-teman. Jadi ini ukurannya ya, ukurannya sama ya, Full HD. Nah seperti ini, kita file, langsung save ya. Ini kita pakai MPC teman-teman. Langsung kita masukkan ke sini ya, ke yang tadi di masking. Jadi ini akan kita gunakan untuk jadi masking. Oke, setelah itu kita akan langsung ke Affinity. Kita buat baru, new. Oke, kita langsung ini ya, ini udah ada template-nya ya, FHD create. Nah seperti itu. Oh ya, karena tadi kan udah pakai Affinity ya, sekarang kita pakai ini deh. Kita close dulu. Kita close, kita akan pakai Inkscape. Nah di sini kita akan pakai Inkscape teman-teman, untuk membuat ini ya, maskingan yang kedua ini. Kalau untuk Inkscape ini kalian bisa download secara gratis. Kita pilih video, langsung kita pilih yang Full HD ya. Nah ini dia, langsung new dokumen. Oke, sudah. Setelah itu di sini kita akan langsung masukkan ya. Oke, kita sesuaikan saja ini. Nah, ini kita langsung masukkan file. Nah, ini dia. Oke, kita akan langsung masukkan filenya. Seperti ini, kita drag and drop saja. Langsung kita oke. Nah, sudah. Langsung di sini kita sesuaikan. Ini pastikan snipingnya aktif ya, di bagian sini biasanya kita aktifkan. Jadi agar ini aku mempermudah untuk presisi. Nah seperti ini. Oke, setelah itu di sini kita buat ya. Kita buat pakai pen tool juga. Nah ini ada pen tool. Pen tool itu di mana-mana ada ya teman-teman. Oke, dari sini karena ini objeknya. Oke, kita mulai dari sini deh. Oke, dari sini ya. Nah seperti ini. Karena ini kotak ya teman-teman. Kotak ya. Saya bentar. Nah ini kita pepetkan. Kalau kotak itu enak teman-teman. Nah ini juga sama ya, ini pakai CTRL untuk zoom in zoom out. Nah seperti ini, sama tekan scrollnya untuk melakukan penggeseran teman-teman. Zoom in zoom out dia pakai CTRL ya, sama scroll, sama persis kayak di Affinity. Langsung kita tutup di sini nih. Nah seperti ini kita udah buat ya objek, jadi gampang. Tinggal kita buat ini warnanya jadi putih. Nah bang, ini kok colorku nggak ada nih di sini ya semuanya teman-teman. Jadi di bagian view, pokoknya di sini sama aja teman-teman. Di sini kalian sesuaikan, ini ada apa nggak ada di sini ya. Oke, bagian sini ya, di sini nih fill and stroke-nya. Ini kan fill and stroke ya, berarti di sini nih layer object. Nah ini dia teman-teman, di bagian objek fill and stroke-nya ini, klik ini. Jadi ini untuk menampilkan ya teman-teman. Nah menampilkan ya, ini udah tampil di sini. Oke, pokoknya di bagian warna ini ya, fill. Oke, setelah itu di bagian sini kita bisa kasih fill, kita kasih oke, karena ini nggak bisa ya, kita nggak bisa, ini kan gambar teman-teman, kita bisa buat rectangle. Oke, klik, lalu kita mulai dari sini ya sampai sini nih. Nah oke, sudah. Setelah itu di sini kita kembalikan lagi selector tool, kita klik. Setelah itu di sini kita buat ini ya, ini dia di sini ya. Ini kalau misalnya kalian mau jadikan ini di layar atas, ini di bawahnya, dan ini di paling bottom. Oke, dan di sini kita klik saja di paling bottom. Nah seperti ini. Oke, sudah teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita udah buat nih. Nah setelah itu kita bisa langsung export. Nah kita export sudah. Mana nih export? Nah ini dia di bagian sini sudah ya. Lalu kita sesuaikan aja. Di sini kan sudah nih page-nya 1920 kali 1080. Jadi ini ada di dokumennya itu kan semuanya ini. Terus kita ke page-nya, jadi biar nanti yang diekspor itu yang ini aja. Setelah itu di sini ya, ini sesuai. Kalian bisa bebas ya, ini bisa PNG atau JPEG ya, terserah. Ini ada JPEG ya, kita JPEG saja. Di sini nanti kita buat ini, kita klik, kita sesuaikan destinasinya ya. Jadi kita pilih yang tadi di SD card ya, yang ini. Oke, ini kita buat ini text gitu aja ya. Nah di sini kita langsung save ke JPEG, save. Nah ini sebenarnya udah ke export ya teman-teman.
Kalian bisa lihat di sini. Oke, ada apa ini? Ada apa yang error? Nah, kita klik. Wah, ada yang error. Oke, kita lihat. Oke, ada yang error teman-teman. Kayaknya di aplikasinya deh. Kita coba format lain ya. Oke, PNG ya teman-teman. Berarti itu di JPEG-nya yang error ya teman-teman. Karena mungkin ada gambar di bagian sini ya. Nggak tahu. Oke, setelah itu kita langsung buka OBS Studio gitu ya teman-teman. Nah, ini yang tadi di sini untuk mempermudah kita akan mulai dari 0 gitu ya teman-teman. Kita mulai dari 0. Oke, di sini kita mulai dari 0 ya teman-teman. Di sini kita buat kita buat dulu ya, karena ini nggak boleh ada ini. Kita harus ada masking ya di sini. Ada apa? Ada skin ya. Skin. Nah, seperti ini untuk kita hapus ya, kita hapus. Nah, ini di awal ya, kita mulai dari awal. Nah, jadi biasanya di OBS itu kan ada skin langsung. Kita plus langsung di sini kita masukkan gambarnya ya tadi ya teman-teman, atau image source-nya gitu ya. Ini sebenarnya video capture harusnya video capture ini, dan kita langsung menuju ke webcam kalian ya, atau ke kamera kalian. Nah, tetapi karena di sini kita untuk demonya ini kita tidak bisa secara langsung, maka ini anggap saja untuk ini ya, ini kita buat ini aja ya, anggap saja ini kamera. Kita langsung brush, kita pilih bagian masking yang tadi teman-teman. Bentar, tadi kita copy dulu. Nah, ini ya, ini biar nanti mudah, gampang kita akan masukkan ke dalam satu. Kita cut saja di sini, kita masukkan ke sini ya. Oke, semuanya sudah ada di satu tempat. Nah, kita akan langsung open, buka. Oke, kita buka itu ya, kita buka ini teman-teman. Jadi untuk yang video yang akan kita masking, enggak, ini harusnya ini kamera ya teman-teman, harusnya kamera. Oke. Terus di sini ya, ini kan kamera, harusnya kamera teman-teman. Jadi kamera webcam kalian, anggap saja di sini itu video capture ya. Kita klik kanan, langsung kita group ya teman-teman. Kita group selected. Lalu di sini kita masking kamera. Nah, nanti di sini kita akan langsung import hasil maskingan kita tadi teman-teman. Kita klik kanan, filter, terus di sini plus image blend. Nah, seperti itu kita browse. Langsung kita menuju ke sini ya. Maskingan kita tadi yang bukan ini ya, kita PNG tadi teman-teman. Sebentar, ini kenapa nggak ada nih bitmap PNG? Nah, ini dia bitmap PNG ini teman-teman. Nah, ini dia. Oke, close. Dan di sini kita akan langsung transition. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ya tidak bisa ini ya. Jadi ini salah satu contohnya, kalau misalnya di sini tuh objeknya itu nggak diam, itu akan seperti ini nih. Kelihatan ya maskingnya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini kita tunjukkan secara langsung kelemahannya, dan langsung kita buat coba ya, kita langsung masukkan background. Di sini kita media source ya, sama teman-teman. Kita kasih nama background misalnya, contohnya. Di sini kalian bisa kasih background apapun. Ini tak contohkan aja, ini background yang ada di sini kita contohkan yang tadi teman-teman, kita loop ya. Jadi kalian bebas, misalnya kalian ada background, yang penting kalian memiliki itu ya, memiliki videonya gitu ya, atau kalian sudah shoot sebelumnya gitu ya videonya, misalnya video di atas hotel gitu ya, misalnya kayak gitu, atau di pemandangan dari atas gunung gitu ya, kayak gitu bisa juga. Nah, seperti itu sudah. Langsung di sini kita letakkan ya, kita klik, langsung kita tarik ya, kita tarik ke belakang. Jadi biar itu backgroundnya itu berada di belakang, kita transisi dulu. Jadi kalau video itu harus ditransisi dulu baru kita bisa lihat ini. Langsung kita S ya, Ctrl S. Nah, ini dia, udah ada backgroundnya teman-teman. Nah, itu ya, jadi contohnya seperti ini. Ini contoh langsung ya, kesalahan yang kalian bisa lakukan ya, mungkin bisa terjadi ketika di sini kalian pakai konsep masking tetapi kamera kalian itu bergerak, bro. Kelihatan banget ya. Nah, tetapi di sini udah mewakili konsep masking itu seperti ini, bro. Dan nanti kalau misalnya yang lebih kompleks lagi, kalian bisa lebih memanfaatkan pen toolnya, karena ini kita contohkan objek yang lumayan flat gitu ya, jadi agak lebih gampang seperti itu gitu teman-teman ya. Oke, kita udah pakai Inkscape sama pakai Affinity. Dah, setelah itu kalian bisa langsung streaming deh, kalian setting, kalian bisa atur langsung streaming kemana di sini, karena di OBS itu kita bisa banyak sekali ya service yang didukung. Kalian bisa ke Vimeo, ke Snapchat, Twitch dan lain sebagainya, atau di YouTube kita pakai StreamK ya. StreamK itu dia lebih aman ya, kalau misalnya di sini kalian itu misalnya ya, kalian memakai orang lain gitu ya teman-teman, karena ketika kalian memakai StreamK ini kalian tidak harus memberikan password
di akun kalian gitu ya. Misalnya orang lain yang kalian suruh untuk melakukan streaming kayak gitu, kalian tinggal kasihkan aja stream key-nya kayak gitu teman-teman, sehingga nantinya itu bisa terkoneksi ke akun kalian dan kalian tetap memegang akun. Itu akan lebih aman teman-teman, jadi pakai stream key ya, lebih aman, sehingga di situ nanti akun kalian itu tidak diutek-utek orang lain gitu ya. Misalnya karyawan kalian gitu ya, seperti itu kalau kalian punya karyawan. Just like that. Dan sudah teman-teman, kembali ke studio. Oke teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kita seputar bagaimana caranya kita itu mengganti background gitu ya, mengganti background untuk metode masking yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya teman-teman, sehingga itu akan bisa memperindah tampilan kalian dalam melakukan streaming gitu ya, live streaming di beberapa platform ya, entah itu di YouTube ataupun di platform-platform video lainnya gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ya memang ada kekurangan ya, ada kelebihan dan kekurangannya gitu teman. Dan tetapi kita bisa menutupi hal itu seperti yang tak bilang tadi di pembahasan gitu teman, dengan beberapa trik tertentu. Dan tentu kita juga bisa menyesuaikan dengan lighting juga agar itu terlihat lebih natural gitu ya, seakan natural. Kan misalnya kalian itu berada di sebuah atau di atas, misalnya di atas hotel gitu ya, di dekat jendela misalnya, dekat jendela, tentu kalau misalnya di situ nanti kalian backgroundnya adalah itu, maka di situ juga kalian akan menyesuaikan ya, jadi dari mana arah cahaya gitu ya, cahaya, dan menyesuaikan dengan backgroundnya gitu. Atau kalau misalnya di situ kalian memang tidak mempermasalahkan hal itu, ya saya rasa tidak terlalu bermasalah juga gitu ya teman-teman, gitu sih. Kalau misalnya cuman background fantasi misalnya seperti itu, atau abstrak kayak gitu tuh teman, nah itu kan juga saya rasa tidak membutuhkan terlalu banyak penyesuaian.